This is a Chucky Beat production. Halo, ada siapa aja nih? Boleh kenalan dong? Perkenalkan, namaku Gracia Vanessa Nindika Putri, biasa dipanggil Vanessa. Aku merupakan mahasiswa Katolik dari Pendidikan Teknik Sipil UNY angkatan 2019. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama gue Nando, gue dari Manajemen Fakultas Ekonomi UNY. Perkenalkan, nama saya Elo dari Pendidikan 2019 FIP. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bonifasius Pandu dari Pendidikan Teknik Mekatronika angkatan 2019. Hai, aku Clara, aku dari Ilmu Sejarah 2019 Fakultas Ilmu Sosial. Halo semuanya, kenalin namaku Bernadetta Rara, aku dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen 2019. Halo. Hai, salam kenal. Saya Franciscus Xavierus Haji. Saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Tri Utami, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2019 dari Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, kita mulai ya. Kita mau tahu nih, gimana kesan teman-teman mengenai CBT KMK? Kita langsung ke pertanyaannya ya, oke? Arti CBT buat aku adalah CBT itu merupakan keluarga pertama aku di universitas. Dan CBT itu juga merupakan salah satu tempat di mana aku bisa melatih self-improvementku sih. CBT itu singkatan dari Character Building Training, di mana kita ditarik dari keseharian kita dijauhkan dari rutinitas kita, dijauhkan dari komunitas kita yang selama ini kita sering nongkrong sama teman-teman, sama keluarga, sama pacar. Kita akan berkumpul sebagai IKMK, kita berproses bersama, kita belajar merenungkan apakah selama ini karakter kita sudah bagus sesuai dengan yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Sebuah event tahunan dari KMK yang bertujuan untuk menyambut maba Katolik dari berbagai fakultas dan jurusan di UNY agar dapat saling bercengkerama dan berdialog satu sama lain. Jadi CBT itu merupakan kegiatan pengembangan karakter pribadi yang dilalui dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mengakrabkan dan mengasihkan. Contohnya kegiatan kelompok dan kegiatan rohani. CBT itu karakter building training yang tujuannya buat mempererat hubungan saudara-saudari kita di UNY. Arti CBT buat aku adalah prosesku untuk mengenal sesama dan juga diriku sendiri. Di CBT ini aku ketemu sama banyak banget teman baru, teman seiman, dan kita saling sharing, kita saling tahu mengenal, dan itu bisa membantuku untuk meningkatkan rasa peduliku dengan sesama. Dengan ikut CBT ini aku improve pengetahuan imanku lagi, terus juga aku bisa belajar mandiri, dan juga masih banyak lagi pengalaman-pengalaman berharga lainnya. Arti CBT bagi saya itu menyenangkan dan penuh dengan kebersamaan. Pertemuan yang diselenggarakan untuk mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Negeri Yogyakarta yang beragama Katolik. Pertemuan ini sangat berguna dalam menumbuhkan karakter bagi peserta karena dalam pertemuan ini akan ada materi yang diberikan dari beberapa narasumber serta dapat menumbuhkan relasi dan hubungan yang erat antar peserta juga. Untuk first impression tuh pasti kepo sih ya, penasaran. Soalnya kan kami juga habis lulus kan dari SMA dan kuliah itu adalah suatu jenjang yang berbeda. Jadi pasti kita ngerasa kayak ngapain sih, apa aja sih kegiatannya gitu. Ya kepo gitu loh. Nah, first impression gua ngikut CBT ini, waktu pertama kali denger ada kegiatan CBT, diajak jalan-jalan ke tempat yang jauh, gua sama teman-teman gua langsung asik nih pasti nih. Nah, terus ketika sudah sampai, kita udah melakukan kegiatan,
itu juga ternyata seru banget. Ini kegiatan anak muda banget deh pokoknya. Lu bakal main games, nyanyi-nyanyi bareng, kumpul, ngobrol, kenal sama teman-teman dari fakultas lain. Pokoknya kegiatan ini benar-benar kegiatan anak muda yang seru, jadi lu mesti pada ikut sih. First impression waktu tahu CBT itu makan, nginep, dolan. Impression waktu tahu CBT sih tertarik karena mikirnya buat lumayan nih buat nyari temen. Tapi ternyata pas udah ikut, wah acara ini di luar dugaan. Ternyata bukan cuma sekedar buat nyari temen, ternyata kita dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang menarik. First impression aku pikir ini eventnya sama sih kayak event-event di SMA, tapi ternyata beda banget, jauh lebih seru, jauh lebih rame, dan emang beda banget. Mirip, CBT itu mirip kayak retret, tapi kalau CBT ini bakalan lebih seru banget, soalnya banyak banget gamesnya, terus kalian bakalan lebih banyak temennya, soalnya kalian bakalan ketemu sama temen seiman satu univ. Waktu pertama kali dengar, jujur sih biasa-biasa aja. Cuman pas tahu kegiatannya seperti apa, sumpah seru banget. Misal kalau nggak ikut. Awalnya saya mengira CBT ini akan terasa membosankan ya, karena saya mengira akan banyak full materinya, tetapi saya salah. Dalam CBT ini banyak sekali kegiatan, contohnya ada perlombaan, pensi, dan sebagainya, dan itu menurut saya sangat menyenangkan dan mengesankan. Untuk kejadian yang berkesan buat aku, nanti spoiler sih takutnya. Jadi nanti itu ada suatu penampilan dari panitia dan itu membuat aku jadi bener-bener lebih pengen merefleksikan lagi tentang aku tuh harusnya kalau hidup yang baik itu seperti apa sih, ngapain aja. Untuk kejadian yang berkesan ya, sebenarnya banyak banget, bahkan hampir semua kejadian atau peristiwa yang ada di CBT ini tahun lalu berkesan buat gue. Tapi mungkin yang gue paling suka adalah ketika ada kegiatan kita trekking jalan-jalan gitu ya, keliling ya daerah-daerah Merapi situlah. Terus kita mesti yel-yel, kita dites kekompakan, main games ini itu. Pokoknya seru banget sih. Ada juga kejadian-kejadian lain seperti misalnya malam-malam itu seru banget sih, dan tentunya lo semua harus ngalamin. Kalau menurut saya outbound, soalnya pas waktu itu kan CBT-nya di pegunungan kayak gitu, sehingga outbound-nya pun jadi seru, berpetualang di pegunungan, sawah, kebun, dan macam-macam. Kegiatan berkesan waktu CBT menurutku pribadi adalah saat stand up comedy. Kenapa? Karena saat stand up comedy, saat itu aku tampil juga. Jadi ada rasa takut, malu, seneng, excited, itu semua campur aduk. Dan untungnya pas aku tampil, yang lainnya rame. Maksudnya pesertanya rame. Dan orang-orang yang tampil pun juga lucu-lucu banget. Pokoknya saat itu pecah banget, saat pas stand up tuh lucu banget. Semuanya pada seneng-seneng. Yang paling berkesan adalah sesi makan. Pokoknya berkesan. Kejadian berkesan itu waktu aku tampil pas pensi, sama untuk pertama kalinya itu. Yang paling berkesan pas terpilih jadi king. Berkesan kan? Kejadian yang paling berkesan menurut saya itu ada dua. Yang pertama ketika saya dan kelompok saya memainkan permainan-permainan yang begitu menarik. Yang kedua itu ketika malam puncak pensi, kebetulan pada saat itu kelompok saya menampilkan flash mob. Kami pun menarikan sebuah tarian dan semua peserta pun mengikuti tarian. Menurut saya
Kedua kejadian itu merupakan kejadian yang begitu menyenangkan dan mengesankan selama kegiatan CBT. Pengaruh CBT buat aku jelas banyak sih, soalnya namanya aja karakter building kan, jadi otomatis itu menjadi salah satu tempat aku untuk self improvement, dan juga di situ tuh aku jadi belajar bagaimana cara lebih berpikir dewasa dan lebih, karena kita juga bakal bergabung dari berbagai fakultas, otomatis memahami perbedaan. Tentunya masukan-masukannya dan pendidikan-pendidikan yang dikasih dari senior-senior, dari Romo, kita ibarat kata zaman sekarang dapat siraman rohani lah ya. Dikasih tahu tentang kesalahan-kesalahan remaja yang sering ada, terus kayak kita mesti kayak gimana sih sebagai seorang remaja Katolik, kita masih seperti apa, mesti jadi figur seperti apa. Nah ketika pulang dari CBT itu bener-bener ngeresep banget, kayak gue langsung, oh iya kata Romo gue mesti kayak gini, oh ya kata si kakak gue mesti kayak gini, oh ya kemarin waktu di CBT udah dipraktekin mesti kayak gini. Akhirnya secara nggak langsung di otak lu tuh udah tertanam mindset sebenarnya remaja yang baik itu seperti apa, dan ketika gue balik dari CBT ya sedikit demi sedikit bisa gue terapin lah. Dapat teman banyak dan relasi, sehingga kalau mau minjem barang, tanya info di fakultas lain tuh gampang. Kalau menurutku pribadi, CBT itu ngaruh banget. Karena setelah aku ikut CBT ini, aku merasa aku makin berani tampil di depan umum. Aku merasa aku bisa bekerja sama lebih baik. Aku merasa aku dapat menjalin relasi dengan baik antar sesama. Dan aku lebih mengerti apa itu artinya memahami, mengasihi, dan cintai sesama. Pengaruh apa enggak? Pengaruh banget. Karena lewat CBT aku ketemu banyak temen yang sampai sekarang pun masih deket, walaupun kita beda fakultas dan beda jurusan. Setelah CBT itu aku merasakan aku tuh lebih aktif dalam kegiatan IKMK. Terus aku juga aktif di kepengurusan IKMK. Selain itu juga aku tuh jadi lebih berani di kampus, lebih show up, gak takut-takut lagi. Saya banyak mendapat teman sesama pemuda Katolik, dan saya juga mendapat pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Contoh, saya berani menjadi seorang yang memimpin teman-teman saya. Setelah mengikuti kegiatan CBT, banyak sekali manfaat dan pengetahuan yang saya dapatkan, baik dari pengalaman selama kegiatan maupun dari materi yang telah disampaikan. Saya pun menjadi lebih percaya diri dan mendapatkan banyak teman seiman ketika saya berada di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya pun lebih mengenal dan akrab dengan teman-teman Katolik, baik itu dari fakultas maupun prodi yang berbeda. Saya pun sangat bersyukur karena saya merupakan anak rantauan di kota Yogyakarta. Setelah mengikuti CBT pun saya pun mendapatkan teman yang bisa diajak ke gereja setiap minggu bersama-sama. Harapanku untuk CBT yang kali ini, kalau untuk panitia jelas ya, semoga nggak ada kendala, semuanya lancar aman. Dan untuk peserta, aku cuma ingin menyampaikan bahwa ini tuh momen satu kali kalian selama masuk universitas gitu, jadi manfaatkan dengan baik. Kalian membuka diri untuk gabung ke sesama, mengenal sesama lebih baik, karena ini tuh istilahnya jalanmu juga dalam berorganisasi gitu loh untuk di university. Jadi semangat untuk CBT kali ini. Harapan gue untuk CBT tahun ini, tentunya gue berharap banget supaya kalian semua para mahasiswa baru dan tentunya senior-seniornya ya, supaya ikut lagi CBT, karena kegiatan ini sangat bermanfaat, nggak ada ruginya ikut kegiatan ini. Dan yang kedua, gue berharap supaya CBT makin lama juga makin seru kegiatannya, partisipasinya makin gede, orang-orangnya jangan jaim-jaim lah, nggak seru lah kalau perjaim, yoi. Ya intinya gue berharap semoga CBT tahun ini sukses, makin seru, dan ya makin bisa merubah hidup kita semua. Harapan CBT untuk tahun ini, semoga CBT tahun ini lebih sukses dan lebih seru dari tahun kemarin.
Untuk CBT tahun ini, semoga CBT makin asik, makin seru, makin kece. Pokoknya semoga makin banyak yang ikut, karena semakin banyak yang ikut, pasti acaranya makin seru. Yang terpenting stand up harus ada. Harapan buat CBT 2020 semoga semakin rame, semakin seru. Dan aku harap Maba 2020 dapat nemuin teman-teman yang banyak lewat CBT 2020. Harapanku entah offline ataupun online, kalian semua Maba 2020 wajib ikutan karena panitia bakalan menyiapkan semuanya menjadi lebih seru lagi. Harapan saya, semoga CBT di tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Harapan saya untuk CBT tahun ini adalah semoga CBT pada tahun ini akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan, serta akan terasa lebih mengesankan bagi peserta maupun panitianya, meskipun di tengah situasi dan kondisi saat ini. Amin. Semoga doa kita terkabul. Terima kasih sudah mau sharing. Kira-kira ada salam buat maba? Saya ingin mengajak teman-teman maba sekalian untuk ikut dalam CBT di tahun ini. Karena saya yakin CBT di tahun ini akan lebih seru dari CBT tahun kemarin. Pokoknya kalian harus ikut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam budaya. Kalian harus daftar CBT. Kenapa? Karena CBT itu merupakan kegiatan kalian untuk mencari relasi, untuk belajar dan mencari pengalaman. Pokoknya pengalamannya nggak akan terlupakan ya di CBT itu. Kalian bisa nyari jodoh juga di CBT, siapa tahu. Pokoknya kalian harus daftar, kalau nggak kalian bakal nyesel. Kegiatan rohaninya juga nggak kalah seru. Selamat datang Maba 2020. Jangan lupa ikutan CBT ya. Ditunggu. Sampai bertemu di CBT. Semangat mengikutinya. Bye. This is a Chucky Beat production.